Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Berjumpa lagi dengan Adi di sini dengan channel dari Gibahin Bola ya. Dimana kita akan mencoba memberikan suatu informasi hangat tentunya untuk perkembangan timnas Indonesia yang akan mungkin kurang lebih 15 hari lagi ya. Kita akan ada pagelaran turnamen besar yaitu Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar tentunya, dan juga tepatnya 18 hari lagi timnas senior kita akan bertanding dengan Irak sebagai tim pembuka nanti di timnas sendiri ya. Dan dari ajang tersebut banyak cuitan-cuitan bahwa adanya pemain titipan atau pemain yang memang bukan dipersiapkan dalam arti dititipkan supaya selalu ikut untuk ajang-ajang internasional tentunya ya. Mungkin lebih bahas lagi lebih lanjut, pastinya dari 28 pemain, Coach Shin Tae-kyung membawa 28 pemain ya, dimana notabene para pemain-pemain tersebut pastinya sudah matang dan juga siap tanding. Tepatnya di 20 Desember kemarin TC bergulir ya di Turki, yang tujuannya untuk mempersiapkan dari turnamen Piala Asia 2024. Siapa aja sih pemain-pemain dari ke-28 pemain tersebut ya? Yang konon kabarnya ada pemain titipan. Nah lo, pemain titipan ya. Baik, kita coba mungkin kita bisa telaah satu-satu ya. Dari pemain kiper, Coach STY membawa 3 kiper ya, yaitu Syahrul Trisna dari Persikabo, terus juga ada Muhammad Riyandi, dan juga ada Hernando Ari. Yang menunjukkan di sini bro, itu ternyata Coach Shin Tae-kyung tidak membawa Nadeo Artrinata ya. Apakah karena memang kurang bagus untuk ketika dilihat dari kualifikasi kemarin ya, lawan Irak dan lawan Filipina yang dihancurkan 5-1 oleh Irak di Stadion Basra, dan juga ditahan imbang oleh Filipina pada waktu itu ya di kualifikasi, sehingga Coach Shin Tae-kyung mencoba untuk tidak mengajak atau tidak masuk Nadeo data tersebut. Apakah karena itu ya performanya sudah mulai menurun ya? Cukup mengejutkan sekali sih, yang biasanya selalu Nadeo ya sebagai kiper utama dari timnas, saat ini beliau tidak dipanggil, dan kemungkinan Hernando Ari yang akan menjadi pemain inti untuk penjaga gawang. Terus kemudian dari belakang coba saya telah lagi, yaitu ada Justin Hapner yang baru dinaturalisasi dari timnas ya, yaitu dari Wolverhampton, dan juga ada Edo Ferdiansah bro dari PSS Semarang, terus dari Persib Bandung Edo, terus membawa lagi Wahyu Prasetyo, tetap masih dipercaya ya sama STY. Ada Rizky Ridho pastinya, terus ada Jordi Amat pastinya, dan juga ada Elkan Balbot yang mungkin tidak akan tergantikan, ada Sandy Walsh, ada Sydney Patinama, Asnawi Mangkualam, dan ada Pratama Arhan. Kalau kita lihat dari pemain belakang ini sudah terbiasa dan sudah terbentuk ya cukup lama, terus dari event-event kualifikasi maupun dari FIFA Matchday
seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot, ya itu sudah sangat langganan ya. Ditambah lagi nanti ada Sandy Walsh yang pastinya kita nantikan itu debut dari Justin Hubner. Mudah-mudahan dengan adanya Justin Hubner bisa membawa aura positif untuk timnas Indonesia, penggawanya pastinya ya, seperti itu. Dan kemudian kita kembali ke pemain tengah. Itu pastinya ada Sadil Ramdhani yang pernah saya bahas, yang anak hampir hilang ya. Dan juga ada Mark Locke. Pada waktu pertemuan dengan Irak memang kurang baik penampilannya. Kemungkinan memang dari aura di Stadion Basra ya yang begitu full sekali, akhirnya membuat para pemain Indonesia cukup down ya. Jadi bukan hanya Mark Locke aja sih, seperti itu. Ada Ricky Kambuaya pastinya itu, dan Witan Sulaiman yang pastinya akan ada, walaupun nanti pasti akan dicadangkan ya tentunya ya. Dan juga ada Egy Maulana, ini juga merupakan kejutan juga bagi kita. Egy kembali dipanggil oleh Coach Sinteyong. Mudah-mudahan dengan kepercayaannya Coach, Egy bisa memperbaiki dari performanya yang kurang baik ya. Ada Adam Alis, ya ini cukup mengejutkan sekali, dalam arti ketika kita melihat ya sebagai pecinta sepak bola pada waktu di Basra, untuk Adam Alis, kalau pengamatan dari pecinta sepak bola ya, kalau saya sendiri sih kurang untuk istilahnya debut-debut internasional. Mengejutkan sekali dalam arti ketika kita melihat ya sebagai pecinta sepak bola pada waktu di Basra, untuk Adam Alis, kalau pengamatan dari pecinta sepak bola ya, kalau saya sendiri sih kurang untuk istilahnya debut-debut internasional, terus juga masih kurang kompak juga terlihat, seperti itu Adam Alis. Dan ada Arkan Fikri, pemain muda dari Arema, diikutsertakan Coach STY ke Turki untuk mempersiapkan Piala Asia 2024. Yakob Sayuri dipanggil kembali, yang pastinya akan mencoba mengecoh dari pemain-pemain tengah dari lawannya. Dan kita tunggu-tunggu juga bro, Marcelino Ferdinand yang begitu lama absennya karena cedera hamstring, saat ini sudah sangat-sangat baik dan fit, dan pastinya juga menjadi andalan Coach Sinteyong, agar bisa mengacak-acak dari pertahanan lawan. Dan yang mengejutkan lagi yaitu Ivar Jenner. Nah ini dia, dengan hadirnya kembali Ivar Jenner dan Marcelino, mudah-mudahan menambah solid dan gebrakan di lini tengah dari timnas sendiri ya. Terbukti pada waktu kualifikasi Piala Dunia ya, melawan Irak dan melawan Filipina sendiri, tengah kita seperti kehilangan konsentrasi dan kehilangan bola di situ. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya Marcelino kembali dan juga Ivar Jenner bisa memperkuat lagi bro untuk tim tengah kita yang bisa menggiring-giring bola dari belakang ke tengah, kanan, kiri, dan ke depan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Itu dari tengah kita. Dan kita beralih ke depan. Itu ada Hoki Caraka ya, pemain dari Sleman. Hoki Caraka, pemain muda juga. Ada Ramadan Sananta, mungkin tidak asing lagi debutnya, yang begitu ciamik ya, tapi sangat disayangkan sekali bro ya, sangat sayang sekali. Ramadan Sananta selalu dimainkan itu di menit-menit ke 70, 75 seperti itu. Yang saya bingungkan, kenapa kok
Coach STY tidak coba mengambil inisiatif dari laga awal ya. Karena menurut saya pribadi di sini dan juga pecinta bola timnas ya, alangkah baiknya dicoba dari menit awal ya, karena untuk Pranabana Sananta ini memang dimana pemain tersebut di liga pun cukup baik sekali, dan gol-gol indahnya, gol-gol anehnya yang akan kita tunggu-tunggu. Kemudian di depan ya masih ada Dendi Sulistiawan ya, yang menjadi buah bibir para netizen, buah bibir dari para penggemar sepak bola ya tentunya ya, Dendi. Kemudian ada Dimas Derajat dan ada Rafael Sturridge yang cukup menghebohkan kita dan juga membuat para penggemar sepak bola dengan susunan dari 28 tersebut itu banyak yang pro dan kontra juga. Terus netizen juga beranggapan kenapa kok depannya selalu itu lagi gitu loh, meskipun bermainnya kurang relatif bagus ya, seperti itu. Yang diharapkan sama netizen yaitu Stefano Lillipali justru tidak dipanggil bro. Nah itu dia, banyak netizen atau pecinta sepak bola sangat kecewa dengan depannya, pemain depan kita ya, yang notabene itu setiap laga, setiap event itu saja gitu loh bro, yang membuat akhirnya muncullah pertanyaan atau berpikiran ada pemain titipan yang dimasukkan oleh salah satu pejabat PSSI kah atau apakah ya, itu dia ya, yang membuat akhirnya manajer dari timnas sendiri Bapak Sumarji ya agak geram dengan spekulasi ada pemain titipan. Terus yang katanya ya kalau andaikan ini titipan lebih baik tidak usah coret sekalian gitu loh. Dan juga dia coba melihat kembali pada event melawan Turkmenistan, oh ternyata dia bagus kok, bisa menghasilkan tendangan cantiknya ke gawang Turkmenistan gitu loh. Yang menjadi buah bibir sini yaitu Dendi bro, Dendi Sulistiawan, dimana permainan dia dari laga ke laga ya, khususnya di laga-laga kemarin jelasnya di kualifikasi Piala Dunia ya, yang begitu dipasang awal kurang memuaskan, kurang bagus ya, seperti itu. Dan juga pada waktu di Filipina pun seperti itu. Dan di ajang-ajang lain pun ya, memang saya akui pada waktu FIFA Matchday ya di Turkmenistan dia menghasilkan gol cantiknya seperti itu. Namun kalau kita lihat, kita runut dari awal sampai saat ini, kalau menurut saya pribadi sebagai pecinta timnas Indonesia, untuk kualitasnya masih kurang bro. Gimana menurut lu bro? Dan ini menjadi buah bibir yang dikatakan sebagai pemain titipan. Yang tadi saya katakan Pak manajer PSSI sendiri Pak Sumarji juga cukup emosi, dan beliau pun juga sebenarnya juga setiap laga, setiap event itu saja gitu loh bro, yang membuat akhirnya muncullah pertanyaan atau berpikiran ada pemain titipan yang dimasukkan oleh salah satu pejabat PSSI kah atau apakah ya, itu dia ya, yang membuat akhirnya manajer dari timnas sendiri Bapak Sumarji ya agak geram dengan spekulasi ada pemain titipan. Terus yang katanya ya kalau andaikan ini titipan lebih baik tidak usah coret sekalian gitu loh.
dan juga dia coba melihat kembali pada event melawan Turkmenistan. Oh, ternyata dia bagus kok, bisa menghasilkan tendangan cantiknya ke gawang Turkmenistan gitu lah. Yang menjadi buah bibir sini yaitu Dendi Sulistiawan, di mana permainan dia dari laga ke laga ya, khususnya di laga-laga kemarin jelasnya di kualifikasi Piala Dunia ya, yang begitu dipasang awal kurang memuaskan, kurang bagus ya, seperti itu. Dan juga pada waktu di Filipina pun seperti itu. Dan di ajang-ajang lain pun ya, memang saya akui pada waktu FIFA Matchday ya di Turkmenistan dia menghasilkan gol cantiknya seperti itu. Namun kalau kita lihat, kita runut dari awal sampai saat ini, kalau menurut saya pribadi sebagai pecinta timnas Indonesia, untuk kualitasnya masih kurang, bro. Gimana menurut lu, bro? Dan ini menjadi buah bibir yang dikatakan sebagai pemain titipan. Yang tadi saya katakan, Pak manajer PSSI sendiri, Pak Sumarji juga cukup emosi, dan beliau pun juga sebenarnya juga CEO dari Bayangkara FC ya, yang notabene sama-sama satu grup atau satu klub dari Dendi Setiawan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya ya buktikan aja kayak gitu. Ketika misalkan dipasang kembali dan permainan tetap sama saja yang sudah pernah dia lakukan kayak gitu, mungkin masa gini bro, ketika dia main, dia posisi depan berlawanan dengan pemain belakang lawan lemah, senggol sedikit jatuh, di body sedikit jatuh gitu loh, dan ocek-ocekan bolanya masih kurang. Itu mungkin yang bikin geram dari para netizen gitu loh. Jadi ketika dia main sepanjang permainan ya, karena Dendi ini bisa dipasang itu kurang lebih sampai ke menit 80, ke 60 lah biasanya, 60 baru diganti, menit 70 baru diganti dengan ya biasanya sih sama Sananta ya, Ramadan Sananta seperti itu. Dimana yang membuat akhirnya netizen jadi kurang sedikit percaya kayak gitu bro. Nah, bagaimana menurut lo tentang pemain titipan ini? Nah, dari 28 pemain ini bro, nah nanti itu yang tadinya akan didaftarkan ke Piala Asia itu 23, namun informasi yang kita dengar baru ini AFC ada peraturan baru, yaitu ada penambahan pemain menjadi 26 pemain tentunya. Nah, dari 28 pemain tersebut berarti ada hilang 2 pemain bro, yang akan dicoret nanti sama Coach Sintayong seperti itu. Menurut lu siapa bro dari 2 pemain ini kayak gitu? Nah, kalau menurut dari gua pribadi sebagai pecinta timnas ya, dimana pastinya pecinta timnas tidak mau timnya kalah, selalu menang. Nah, kalau menurut gua dari 2 pemain yang dicoret, menurut gua pribadi bro ya, gua nggak tahu menurut lo. Kalau menurut gua yaitu pertama Adam Alis. Setelah gua lihat dan amati dalam permainan kemarin, selalu kurang fokus, kehilangan bola, mudah direbut seperti itu. Dan kemarin juga kabarnya dia mencuit enakan liburan seperti itu, enak liburan seperti itu. Nah, sedangkan tim yang lain, misalnya pemain lain, dia semangat untuk berjuang melawan nanti pada persiapan di ini ya, seperti itu. Banyak netizen yang membuat geram juga dengan cuitan beliau. Ya kalau anda kan pengen liburan ya liburan saja, tidak perlu ikut ke TC ya gitu kan ya. Terus yang kedua yaitu menurut gue pribadi bro, Dendi Sulistiawan. Kenapa Dendi? Karena di
kemarin pertemuan laga besar ya, kualifikasi Piala Dunia di Irak maupun di Filipina sangat kurang banget bro. Senggol sedikit jatuh, penggiringan bola kurang, penempatan tempat untuk mencari posisi yang baik tidak didapat bro. Itu dia yang makanya gue pilih dari dua pemain tersebut yang wajib dicoret. Tapi kalau menurut lu silahkan kayak gitu bro ya. Dan juga untuk pemain titipan, kita nggak tahu apakah benar itu pemain titipan atau bukan ya, kita lihat aja nanti debutnya. Mungkin dari itu bro, dari itu aja. Terima kasih banyak untuk menyimak video-video dari gue sendiri di acara Gibahin Bola Channel. Jangan lupa subscribe dan like komennya tentunya ya, mohon di subscribe-nya. Terima kasih banyak. Kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.